Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, masih di Kang Yusuf. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai problem hasil fotokopi Kyocera M2540 atau 24 yang hasilnya luntur. Tapi sebelum kita membahas mengenai problem hasil fotokopi luntur ini, untuk teman-teman yang baru menonton pada video Kang Yusuf ini, jangan ketinggalan ya untuk terus menonton video Kang Yusuf dengan cara klik subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya. Semoga video-video yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, langsung saja kita bahas. Ya. Nah, jadi teman-teman, mengenai pertanyaan yang sering masuk chat WA kepada saya, Kang, kenapa hasil fotokopi saya luntur? Apa sih sebenarnya penyebab hasil fotokopi luntur ini, teman-teman? Jadi perlu teman-teman ketahui, hasil fotokopi Kyocera M2540 atau 2040 luntur ini, yang jadi penyebabnya adalah bagian kain pemanas yang rusak. Jadi untuk memastikannya, teman-teman bisa buka bagian pemanasnya dan lihat kainnya. Kalau kainnya sudah rusak, ini bisa menyebabkan hasil fotokopi luntur. Pertanyaannya, apa sih kaitannya dengan kain yang rusak ini? Kenapa hasil fotokopi bisa luntur? Jadi teman-teman, ketika kain mesin fotokopi Kyocera ini rusak, maka panas yang dihasilkan oleh pusar film ini kurang maksimal, teman-teman, sehingga bisa menyebabkan hasil fotokopi luntur ini. Seperti pada video berikut ini ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah sobeknya di bagian sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Biasanya ini akan menyebabkan hasil fotokopinya itu luntur di sisi sebelah kiri dan kanan ya. Jadi untuk di pertengahannya itu tidak luntur, tapi di bagian kiri kanannya itu luntur. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan. Jadi memang kain ini sangat erat kaitannya dengan hasil fotokopi yang luntur. Lebih parahnya lagi, jika kain ini sudah rusak total ya teman-teman ya, ini akan menyebabkan jam paper ataupun kertas macet. Sehingganya teman-teman perlu dalam mengontrol kain pemanas ini, perawatan menggunakan cairan silikon oil ya teman-teman ya. Nah, jadi kita langsung saja, begini cara proses membukanya ya. Jadi yang pertama adalah kita buka dulu kunci-kuncian yang mengunci pada bagian kain pemanas ini. Jadi pastikan di sini secara pelan-pelan teman-temannya, hati-hati karena terkadang ini rapuh bagian plastik kain pemanas ini, takutnya nanti malah patah ya. Jadi nanti tidak ada kuncian lagi. Nah, jadi nanti teman-teman setelah dibuka semua ya, kita akan buka kainnya, lalu kita bersihkan plastik yang tempat dudukan kain pemanas ini. Kita gunakan alkohol untuk membersihkan bagian pemanas ini ataupun plastik pemanas ini. Lalu kita ratakan kunciannya ya. Jadi nanti agar nanti proses pemasangan ini lebih kuat teman-teman ya ketika dipasang pada kuncian plastik pemanasnya. Nah, kita bisa langsung pasang menggunakan kain ori ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai kain teflon, ini memang resikonya adalah terkadang cepat rusak dan pasti teman-teman akan kembali lagi membongkar bagian pemanas. Jadi usahakan kalau mau cari kain pemanas ini menggunakan kain yang original. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan kain original ini, bisa nanti WA saya atau hubungi saya ya. Nanti saya akan kirimkan kain pemanas yang ori yang bisa teman-teman gunakan beserta cairan silikon oilnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ganti kain pemanas ini, perlu yang namanya cairan silikon ya, agar nanti kain pemanasnya bisa berjalan lancar dan juga bisa bertahan lama. Yang kedua adalah bagian pusar film itu sendiri. Teman-teman bisa cek apakah pusar film teman-teman itu masih maksimal ya atau sudah retak. Nah, di sini bisa teman-teman cek dengan cara dibuka. Dan berikutnya adalah gimana sih cara mengakalinya ya? Cara mengakali yang sederhana lewat program. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan pengaturan panas ini melalui program ketika teman-teman fotokopi ya. Cara aturnya sih sebenarnya sederhana teman-teman ya, tapi cara ini tidak menjamin bahwa teman-teman ketika fotokopi itu hasilnya bisa
padat ataupun tidak luntur lagi. Tidak menjaminnya, tapi patut dicoba ya. Karena ini sering sekali saya coba dalam fotokopi kertas tebal. Contohnya itu kertas pada BC ya, pada kertas BC. Jadi pada kertas BC ini biasanya kan kalau kita fotokopi itu luntur ya. Dengan teknik ini, dengan menggunakan cara pengaturan lewat program ini, maka ketika kita fotokopi menggunakan kertas BC ataupun kertas tebal, itu hasilnya tidak luntur karena bagian pemanas akan lebih menyesuaikan lagi dengan apa yang kita fotokopi. Nah, teman-teman, trik ini bisa teman-teman coba sendiri ya, melalui mesin fotokopi teman-teman, coba dites, fitur melalui programnya diaktifkan. Selanjutnya, kalau misalnya hasil fotokopinya masih luntur, teman-teman bisa cek bagian-bagian yang tadi saya sudah sebutkan. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk tonton terus video-video dengan cara teman-teman klik subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya. Oke, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.